Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Walaqad qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah rahimakumullah. Marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas limpahan nikmat dan karunia yang tidak terkira banyaknya dan amat sangat memberikan manfaat dalam kehidupan kita semua. Di antara kenikmatan itu adalah nikmat umur yang sedang kita jalani ini, yang dengan nikmat umur tersebut kita dapat menikmati semua karunia dan anugerah Allah Subhanahu wa taala di alam semesta ini. Umur manusia, jamaah rahimakumullah, merupakan akumulasi dari setiap waktu yang dia jalani di dunia. Oleh karenanya, dalam mengenali manusia selain dengan namanya, maka kita mengenalinya dari waktu dan umur yang telah dia jalani. Karena itulah kita mendapati dalam setiap batu nisan kita membaca Fulan bin Fulan, lahir tanggal sekian dan wafat tanggal sekian. Karenanya manusia tidak boleh lalai. Karenanya manusia harus menyadari bahwa karakteristik waktu yang menyusun bilangan umurnya adalah cepat berlalu dan tidak akan pernah terulang kembali. Imam Hasan Al-Basri pernah mengatakan, "Ya bena Adam, innama anta ayyam, kullama dhahaba yaumun dhahaba ba'duk." Wahai manusia, sesungguhnya kamu hanyalah kumpulan hari-hari. Apabila telah berlalu satu hari, maka telah hilang sebagian dari kehidupanmu. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Demikianlah setiap hari yang telah kita jalani, setiap pekan yang telah berlalu, setiap bulan yang telah terlewati, dan setiap tahun yang terus berganti, telah mengurangi jatah umur kita di dunia ini, meskipun jumlah bilangannya terus bertambah. Sedangkan kita tidak mengetahui berapa banyak sisa umur yang Allah tetapkan bagi kita semua. Oleh karena itu, bertambahnya usia dan pergantian tahun tidak sepatutnya hanya disikapi dengan kebahagiaan dan perayaan, namun juga harus menjadi momen untuk melakukan muhasabah diri. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Kita juga tidak boleh lupa bahwa sebagai salah satu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, umur yang kita jalani ini kelak harus bisa kita pertanggungjawabkan pada hari kiamat. Karena 2 dari 4 pertanyaan yang harus kita jawab pada hari kiamat adalah berkaitan dengan umur kita. Dalam hadis riwayat sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'ala an arba'i hisal.
kelak pada hari kiamat kedua telapak kaki manusia tidak akan bergeser ataupun berpindah dari tempatnya sehingga ia ditanya tentang 4 hal. Yang pertama, an umrihi fima afna, tentang umurnya untuk apa ia habiskan. Wa an syababihi fima ablah, yang kedua tentang masa mudanya, untuk apa ia pergunakan. Wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqah, tentang hartanya, dari mana ia dapatkan dan untuk apa dia pergunakan. Wa an ilmihi madza amila fih, dan yang keempat tentang ilmunya, apa yang telah dia amalkan. 2 dari 4 pertanyaan ini berkaitan dengan waktu yang kita jalani di dunia. Umur yang menyusun bilangan hari-hari dalam kehidupan kita, dan secara khusus masa muda, karena masa muda adalah masa terkuat, masa paling produktif, di mana kenikmatan Allah di masa itu begitu amat sangat banyak diberikan kepada manusia. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Oleh karenanya umur manusia panjang ataupun pendek, ia dapat menjadi sebab keselamatannya kelak pada hari kiamat, atau sebaliknya akan menjadi sebab kesengsaraannya untuk selama-lamanya. Oleh karenanya yang terpenting bukan berapa banyak bilangan umur yang kita dapati, yang kita jalani, akan tetapi yang terpenting adalah bagaimana cara kita menggunakan dan mengisi umur yang telah Allah berikan kepada kita semua. Apabila kita mempergunakannya dalam kebaikan dan ketaatan, maka umur tersebut akan menjadi sebab keselamatan kita. Namun sebaliknya, kalau umur itu justru lebih banyak diisi dengan kedurhakaan dan kemaksiatan, tentu ia akan menjadi sebab kesengsaraan manusia. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Oleh karenanya di tahun baru 1448 Hijriah ini, selain kita bersyukur kepada Allah karena Allah telah memberikan kita kesempatan untuk kesekian kalinya, kita masih diberikan kehidupan oleh Allah, kita masih diberikan kemampuan dan kenikmatan oleh Allah. Inilah kesempatan kita untuk memperbaiki diri. Inilah kesempatan kita untuk mengejar banyaknya ketaatan dan kebaikan serta keutamaan yang telah banyak kita lalaikan dan kita tinggalkan pada masa lalu kita. Di sisa-sisa usia kita ini yang kita tidak tahu ada berapa banyaknya, marilah benar-benar kita isi dengan kebaikan-kebaikan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Ada 2 poin penting dari kemuliaan Ashhurul Hurum, bulan-bulan yang dimuliakan, khususnya bulan Muharram, yang bisa kita jadikan sebagai bagian yang tidak boleh kita abaikan. Yang pertama jamaah rahimakumullah, janganlah sampai kita menzalimi diri sendiri. Dalam surah At-Taubah ayat 36, ketika menjelaskan tentang bilangan bulan-bulan di sisi Allah, lalu Allah memilih 4 bulan yang dimuliakan. Lalu Allah menyebutnya sebagai dzalikat dinul qayyim, inilah agama yang lurus. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, fala tadzlimu fihinna anfusakum, janganlah kalian menzalimi diri kalian sendiri. Pada hakikatnya kezaliman pada diri sendiri terjadi saat manusia durhaka kepada Allah, baik ketika ia meninggalkan perintah Allah ataupun saat ia melanggar larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian dia tidak bertaubat atas dosa-dosanya. Oleh karenanya Umar bin Abdul Aziz setiap kali memasuki bulan Muharram, terutama menjelang hari Ashura, beliau menulis surat dan mengirimkannya kepada seluruh pejabat-pejabatnya, lalu memerintahkan kepada mereka untuk mengisi hari-hari di bulan Muharram, khususnya pada hari Ashura, untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, menghentikan diri dari seluruh bentuk perbuatan dosa dan kemaksiatan.
memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua kesalahan yang telah dilakukan sebagai bentuk komitmen diri untuk melakukan perbaikan pada sisa usia yang Allah berikan. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Oleh karenanya momen tahun baru ini harus menjadikan kita semua memiliki komitmen untuk meninggalkan semua larangan-larangan Allah dan memulainya dengan taubatan nasuha, memohon ampun atas semua dosa dan kesalahan kita semua. Kemudian poin kedua yang kita dapati sebagai sebuah pelajaran penting dari bulan-bulan mulia khususnya Muharram adalah dengan meningkatkan komitmen kita terhadap ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita semua untuk memperbanyak ibadah kepada Allah dan amal saleh kepada sesama manusia di bulan yang mulia ini. Mari kita tingkatkan kualitas ibadah salat kita kepada Allah dan menambahkannya dengan salat-salat sunnah. Mari kita perbanyak puasa-puasa sunnah khususnya pada hari Asyura. Akan lebih sempurna lagi kalau kita melaksanakan puasa pada tanggal 9, 10, dan 11 Muharram. Rasulullah SAW bersabda, puasa pada hari Asyura, aku berharap dapat menggugurkan dosa setahun yang lalu. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, selain itu kita bisa memperbanyak zikir dan tilawah Al-Quran. Kita juga dapat memperbanyak bersedekah, mengeluarkan sebagian daripada harta yang Allah berikan kepada kita untuk kita investasikan bagi kehidupan yang lebih abadi, yaitu di akhirat. Karena semua yang kita sedekahkan kelak akan kita dapati balasannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara anjuran para ulama khususnya pada hari Asyura adalah menambah nafkah bagi keluarga kita semua. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, dengan dua komitmen ini, komitmen untuk tidak menzalimi diri sendiri dan komitmen meningkatkan ketaatan kepada Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan sisa umur kita di dunia ini benar-benar dalam ketaatan kepadanya dan dijauhkan dari kemaksiatan kepadanya, dan Allah mengampuni seluruh dosa-dosa kita, menerima amal kebaikan kita. Mudah-mudahan kita semua termasuk di antara hamba-hambanya yang bertakwa insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Wa laqad qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqullaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, di khutbah yang kedua ini marilah kita benar-benar menginsafi diri dan kehidupan kita. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Quran, wal asr, demi masa, innal insana lafi khusr, sungguh seluruh manusia pasti merugi. Namun ada di antara mereka yang tidak akan merugi atau paling sedikit kerugiannya. Siapa mereka? Illalladzina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr
orang-orang yang beriman, lalu membuktikan imannya dengan amal soleh, dan mereka senantiasa mengingatkan dan saling berwasiat dalam ketakwaan dan ketaatan, serta mencegah daripada kemungkaran, dan berwasiat untuk senantiasa bersabar dalam kehidupan ini, baik sabar dalam menjalankan perintah Allah, bersabar dalam menjauhi larangan Allah, maupun bersabar dalam menghadapi setiap ujian musibah di dalam kehidupan dunia ini. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin al-mustad'afin wal mujahidin fi Filistin wa fi kulli makanin wa zaman. Allahumma afrigh alaihim sabra wa thabbit aqdamahum wansurhum 'alal yahudil ghasibin wansurhum 'alal qaumil kafirin. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik ya musarrifal qulub sarrif qulubana 'ala ta'atik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.